Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita nggak akan dulu absen ya. Absennya nanti sama Saif aja. Dicatat ya, itu. Nanti kirim ya. Oke, baik. Teman-teman, kita akan lanjutkan ya pembelajaran kita terkait dengan evaluasi pembelajaran. Di pertemuan kali ini, kita akan bahas terkait dengan validitas dan reliabilitas dari instrumen evaluasi ya. Sebetulnya di pertemuan-pertemuan lalu udah sempat kita singgung ya terkait dengan validitas dan reliabilitas. Ada yang masih lupa nggak? Atau belum ingat? Validitas sama reliabilitas itu apa sih bedanya? Gimana, Nabila? Masih ingat nggak? Kalau validitas itu seberapa relevannya alat ukur yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Ya, seberapa seberapa tepat gitu ya? Seberapa tepat alat ukur itu digunakan untuk mengukur apa yang mau kita ukur? Kalau reliable apa enggak? Seberapa mirip pengulangan menggunakan hasil hasil yang dilakukan ya Pak. Ya, gimana? Seberapa mirip gimana? Reliable itu adalah seberapa ajek gitu ya, seberapa ajek suatu instrumen yang kita gunakan gitu. Jadi kalau misalkan instrumen itu reliable, dia untuk mengukur pada kondisi yang sama, objek yang sama, itu dia bakal menghasilkan hasil yang sama gitu ya. Jadi kalau kita ukur sekali hasilnya segini, ukur dua kali hasilnya segini, ukur tiga kali hasilnya segitu juga gitu. Jadi itu kita katakan reliable. Tapi kalau valid itu kita mengukur apa instrumennya, konstruknya, isinya seperti apa gitu. Berarti itu reliable apa valid gitu ya. Jadi itu ya teman-teman ya. Di pertemuan kali ini kita akan bahas terkait dengan validitas dan reliabilitas dari instrumen evaluasi. Oke. Nah, jadi seperti yang udah kita tahu ya, kalau evaluasi pembelajaran itu adalah proses pengumpulan eh, dan analisis ya. Proses pengumpulan dan analisis data apa? Data hasil belajar gitu ya. Data proses pembelajaran untuk menilai hasil dari kegiatan pembelajaran. Nah, fungsinya apa sih? Fungsinya itu adalah untuk eh, mengukur ya sejauh mana tujuan pembelajaran itu udah tercapai gitu oleh siswa. Nah, evaluasi ini penting juga untuk mengidentifikasi ya kelebihan atau kekuatan dan juga kelemahan ya dari proses pembelajaran yang kita lakukan di kelas gitu ya. Hal-hal apa yang bisa kita perbaiki dan hal-hal apa yang perlu kita pertahankan atau perlu diperkuat lagi gitu ya. Nah, untuk melakukan evaluasi tentu kita butuh alat gitu ya. Alat evaluasinya itu apa gitu ya. Nah, alat dari evaluasi itu disebut juga instrumen evaluasi ya. Itu adalah alat untuk mengukur ya, mengukur hasil belajar siswa. Nah, kalau selama ini yang teman-teman pahami, kalau alat ukur belajar itu tes sebetulnya belum lengkap ya. Jadi bukan hanya tes, tapi juga bisa berupa non-tes. Jadi ada tes dan non-tes ya. Kalau tes ya seperti yang kita tahu ya, ada pilihan ganda, esai, dan seterusnya gitu ya. Ada ujian lisan gitu ya. Nah, ada juga instrumen yang sifatnya itu adalah non-tes ya. Kalau yang non-tes itu contohnya adalah kuesioner, angket, atau bisa juga dia berupa observasi gitu ya. Nah, jadi kan gitu ya. Evaluasi itu alat apa kegiatan untuk mengukur seberapa berhasil pembelajaran. Untuk dapat mengevaluasi kita membutuhkan yang namanya instrumen evaluasi ya. Instrumen evaluasi itu adalah alat ukurnya gitu ya. Nah, syarat dari instrumen evaluasi itu dapat mengukur hasil pembelajaran itu adalah valid dan reliable ya. Tadi seperti yang apa diungkapkan oleh Angga ya, bahwa yang namanya valid itu artinya menilai apa yang seharusnya dinilai, sedangkan reliable itu ajek ya, bahasa bahasa Jermannya ajek, bahasa Jawa sih, atau konsisten ya, menghasilkan eh, men- menghasilkan hasil yang konsisten. Jadi dia dapat diulang. Artinya apa? Artinya kalau kita ulang pengukurannya dia menghasilkan hasil yang sama. Nah, instrumen yang valid dan reliable ini
membantu ya mengambil keputusan yang tepat ya terkait dengan pembelajaran. Misalkan kelulusan, penempatan atau pembinaan siswa. Nah, jadi ini ya evaluasi juga evaluasi juga sebetulnya ada ininya apa ada kegunaan ya. Kegunaannya apakah kegunaannya untuk menentukan siapa yang lulus, siapa yang enggak gitu. Apakah untuk penempatan siapa yang pembelajarannya dapat dilanjutkan atau perlu mengulang lagi gitu. Atau juga untuk diagnostik ya. Kita mengevaluasi apakah pembelajaran itu prosesnya sudah baik atau belum dan hasil yang dicapai siswanya udah baik atau belum. Kemudian kita lakukan pembinaan atau perbaikan dalam proses pembelajaran. Nah, itu ya syaratnya harus valid dan reliable. Nah, yang pertama validitas. Validitas itu mana sih? Oke, validitas itu mengukur eh, menunjukkan ya sejauh mana si instrumen evaluasi ini mengukur apa yang mau kita ukur. Jadi kalau kamu mau mengukurnya adalah kemampuan hasil belajar siswa, ya instrumennya harus hasil belajar. Kalau kamu ingin mengukur hasil belajar di materi tertentu, misalkan suhu dan kalor, ya instrumennya harus mencakup semua materi suhu dan kalor. Itu namanya validitas. Jadi kita sebut itu valid, gitu ya. Nah, sebuah instrumen itu bisa aja mengukur valid dalam mengukur satu hal, tapi nggak valid untuk mengukur yang lain. Contohnya, kalau kita punya instrumen hasil belajar, kemudian kita gunakan untuk mengukur, katakanlah, keterampilan prosesan siswa. Nah, itu nggak valid, ya. Jadi paham nggak maksudnya? Ketika kita bilang sebuah instrumen ini valid nggak? Tergantung apa yang mau kita ukur dulu, gitu. Kalau misalkan kita menggunakan instrumennya adalah KPS, ya, keterampilan proses sains, kemudian kita bilang ini adalah untuk literasi sains, bisa jadi nggak valid, gitu. Tapi kalau kita emang mau mengukur keterampilan proses sains menggunakan instrumen KPS, ya itu valid, gitu. Bisa dipahami nggak? Jadi valid nggak valid itu bukan tergantung pada instrumennya aja, tapi tergantung juga pada apa? Tergantung juga pada apa yang mau diukurnya. Ini bisa dipahami nggak konsepnya? Jadi jangan bilang instrumen ini valid atau nggak valid aja, ya. Jadi bilangnya itu adalah instrumen ini valid untuk mengukur ini, gitu. Jadi kalau instrumen ini valid nggak buat ngukur ini, nah itu benar. Tapi kalau instrumen ini valid nggak, tergantung buat ngukur apa dulu. Karena sebuah instrumen itu bisa valid untuk mengukur satu hal, tapi nggak valid untuk mengukur yang lain, gitu ya. Nah, kemudian kalau reliabilitas itu mengacu pada konsistensi ya atau kestabilan hasil yang diberikan oleh instrumen evaluasi. Jadi kalau eh, digunakan dalam konteks yang sama ya, dia itu bakal menghasilkan nilai yang sama. Nah, instrumen yang reliable itu memberikan hasil yang konsisten walaupun digunakan berulang kali ya. Jadi kalau ada sebuah instrumen yang kita gunakan misalkan 3 kali, hasilnya beda-beda semua. Walaupun dia valid untuk mengukur suatu aspek gitu ya dalam pembelajaran misalkan. Misalkan kita pengen mengukur literasi sains siswa gitu ya. Kita gunakan instrumen literasi sains. Nah, kalau secara validitas dia valid. Tapi ketika di apa diuji cobakan atau diadministrasikan ke siswa, ternyata hasilnya beda-beda. Padahal di kondisi yang sama. Nah, itu artinya dia nggak reliable, gitu ya. Nah, jadi konsep validitas dan reliabilitas ini adalah konsep utama, pilar utama untuk memastikan bahwa instrumen evaluasi ini memberikan hasil yang akurat, adil, dan berkualitas. Nah, tadi ya, validitas itu mengukur apa yang seharusnya diukur ya. Jadi ibaratnya sesuatu yang valid itu sesuatu yang areanya benar gitu ya. Nah, sebuah instrumen itu dikatakan valid jika memberikan informasi yang relevan dan akurat gitu ya terkait dengan tujuan yang ingin dicapai dalam evaluasi pembelajaran. Jadi ketika kamu menyatakan sebuah instrumen itu valid, nggak valid, itu tadi tujuan evaluasinya apa dulu, gitu ya. Nah, instrumen yang tidak valid itu tidak akan mengukur kemampuan atau pengetahuan secara tepat ya. Sehingga keputusan-keputusan yang diambil tadi ya, keputusan-keputusan itu bisa jadi keputusan terkait dengan kelulusan, bisa jadi keputusan terkait dengan penempatan gitu ya. Bisa jadi keputusan terkait dengan perbaikan proses gitu ya. Nah, itu bisa salah ya. Nah, contohnya kalau tes yang digunakan dalam menilai kemampuan matematika tidak mencakup seluruh materi yang diajarkan,
maka hasil tes itu tidak valid. Ya. Jadi, ketika kita punya instrumen evaluasi, katakanlah ini adalah instrumen evaluasi keterampilan proses sains. Keterampilan proses sains pada materi apa? Pada materi suhu dan kalor misalkan. Nah, salah satu hal yang perlu kita pastikan sebelum kita bilang ini instrumennya valid atau nggak valid itu adalah dia udah mencakup semua capaian pembelajaran yang ada di bab suhu kalor atau enggak gitu. Jadi bisa jadi soalnya benar soal suhu dan kalor gitu ya. Bisa jadi kalau diujikan dia reliable gitu. Tapi ketika dia nggak mencakup semua eh, capaian pembelajaran yang perlu dicapai pada pembelajaran suhu dan kalor, ya berarti ini nggak valid gitu ya. Kenapa? Kenapa bisa kita bilang kayak gitu? Karena kan evaluasi ada tujuannya. Nah, tujuannya itu tadi kelulusan, penempatan dan seterusnya, perbaikan proses pembelajaran. Nah, eh, kalau misalkan dia nggak melihat keseluruhan materinya itu terpenuhi atau enggak, maka kita nggak bisa bilang anak ini atau orang ini atau peserta didik ini nggak lulus di materi suhu dan kalor. Orang si si ujiannya itu nggak mencakup keseluruhan CP yang ada di situ, gitu ya. Nah, berarti nggak valid juga itu kayak gitu. Ini kira-kira sampai sini bisa dipahami nggak? Nggak paham nggak? Jangan-jangan pada tidur nih. Mungkin Belum bisa tidur. contoh lain, Pak. Gimana? Saya Contoh lain, Pak. Bisa dicontoh lain nggak, Pak? yang mana coba? Yang ini, Pak. eh Instrumennya tidak valid maksudnya, Pak. Maksudnya itu gimana, Pak? Oke, yang pertama tadi ya, dia itu harus ngukur apa yang harus dia ukur. Jadi kalau misalkan instrumennya adalah KPS, atau kamu ingin ngukur KPS dari siswa di bab suhu dan kalor, gitu ya, ya soalnya harus soal KPS, harus soal keterampilan proses. Kalau soalnya itu soal kognitif, misalkan C1, C2, C3 gitu ya, itu nggak valid. Jadi ngerti nggak? Sebuah instrumen itu dikatakan valid, tergantung tujuannya apa. Ya, itu satu. Ngerti nggak? Jadi tujuan dari evaluasinya itu apa dulu? Kalau tujuannya itu adalah mengukur keterampilan proses, ya soalnya harus keterampilan proses. Kalau tujuannya itu mengukur literasi sains, ya literasi sains. Kalau hasil belajar, ya hasil belajar gitu. Kalau kognitif, ya kognitif. Kalau psikomotor, ya psikomotor gitu. Jadi bisa jadi sebuah soal itu soalnya kita katakan bagus gitu. Soal PISA lah katakanlah. Soal PISA kan berarti udah soal yang ini ya, udah soal yang terstandar gitu ya. Terus kita gunakan soal PISA untuk KPS. Menurut kamu itu valid nggak? Soal PISA kita gunakan untuk mengukur kemampuan kognitif. Menurut kamu itu valid nggak? Enggak, Pak. Apakah kita bilang soal PISA itu nggak valid? Bisa nggak kita bilang soal PISA itu nggak valid? Karena dia nggak Enggak juga. mengukur C1 sampai C6 misalkan. Gimana? Bisa nggak kita bilang kayak gitu? Enggak juga, Pak. Nah, jadi gimana dong? Yang benar ngomongnya gimana? Jadi soal PISA nggak valid kalau digunakan untuk mengukur apa tadi, gitu ya. Jadi soal PISA ini valid ketika digunakan untuk mengukur literasi sains, gitu. Bisa dipahami ya konsepnya ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah itu validitas dari kontennya. Apakah semua materi atau semua capaian pembelajaran pada sebuah materi itu telah tercakup pada instrumen? Kalau misalkan nggak semuanya tercakup, berarti tetap nggak valid, gitu ya. Tapi kalau dia sudah tercakup semuanya, ya berarti valid. Oke, ini ada yang namanya jenis-jenis validitas ya. Jadi jenis-jenis validitas ada validitas isi, ada validitas konstruk, dan validitas kriteria. Sebenarnya ini adalah dikotomi, enggak dikotomi ya, kalau dikotomi itu dua. Sebenarnya ini adalah pembagian lama ya dalam tanda kutip ya, dalam validitas. Validitas eh, di zaman modern sekarang itu udah lebih ada yang namanya tuh konsep Unitarian validity ya. Jadi Unitarian validity itu konsepnya validitas itu tidak lagi terbagi-bagi
menjadi validitas isi, validitas konstruk, dan validitas kriteria. Jadi jadi gimana dong yang validitas? Nanti kita bahas ya. Eh, tapi sebelum kita bahas yang Unitarian validity itu, kita bahas dulu satu-satu. Misalkan validitas isi ini. Nah, validitas isi itu apa sih? Gitu ya. Validitas isi itu sejauh mana instrumen itu mewakili seluruh ruang lingkup materi yang diajarkan. Ini yang tadi saya ceritain, yang tadi saya tanyain. Jadi kalau ujian akhir semester itu harus mencakup seluruh topik yang dipelajari dalam satu semester, ya. Kalau misalkan ujian akhir semester soalnya itu melebihi dari materi satu semester atau kurang dari satu semester, yaitu namanya validitas isinya nggak masuk atau dia tidak valid secara isi gitu, secara konten. Ini bisa dipahami nggak? Yang nomor satu, validitas isi. Udah Pak. Bisa dipahami ya? Nah, yang kedua adalah validitas konstruk. Ya, kalau validitas konstruk itu sejauh mana ya instrumen itu mengukur teori atau konsep yang dimaksud untuk diukur. Ya, jadi kalau ingin mengukur eh, validitas, sorry, kalau ingin mengukur pemahaman konsep, ya soalnya harus pemahaman konsep. Coba saya tanya gini ya, saya ingin eh, saya ingin mengukur pemahaman konsep siswa, ya. Tapi soalnya itu kayak gini. Siapakah penemu hukum termodinamika misalnya atau hukum Newton satu gitu? Siapakah penemu hukum Newton gitu ya? Katakanlah orangnya nggak tahu kalau yang namanya Newton gitu. Atau siapakah yang memformulasikan hukum Newton satu gitu? Menurut kamu itu valid nggak? Saya ingin mengukur pemahaman konsep, tapi pertanyaannya adalah siapa yang menemukan bla 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 gitu? Menurut kamu itu valid nggak? Soalnya itu hafalan, tapi yang ingin saya ukur adalah pemahaman. Menurut kamu itu valid nggak? Enggak Pak. Nggak ya. Nah itu berarti secara konstruk dia nggak valid. Ya tadi kayak tadi, misalkan kita ingin mengukur pemahaman konsep, tapi kita menggunakan katakanlah soal literasi sains atau soal keterampilan proses sains. Itu berarti itu dia nggak valid secara konstruk. Ya. Nah yang ketiga itu ada yang namanya validitas kriteria. Ya. Nah kalau validitas kriteria ini sejauh mana pengukuran suatu instrumen atau hasil pengukuran instrumen itu berhubungan dengan kriteria lain yang relevan. Kalau ini mungkin agak sedikit ini ya. Jadi gini. Jadi validitas kriteria itu gini. Kalau kita punya sebuah asumsi, misalkan ya, variabel A itu berkorelasi positif gitu ya dengan variabel B, maka instrumen yang mengukur variabel A bisa digunakan eh, juga untuk mengukur variabel B. Paham nggak maksudnya? Jadi sejauh mana hasil pengukuran instrumen itu berhubungan dengan kriteria yang lain. Contohnya, eh, nilai ujian yang berkorelasi dengan penilaian lain, misalkan penilaian proyek atau tugas. Jadi untuk kita kasih nilai dia nilai ujian, bisa jadi kita menilainya itu dari penilaian proyeknya atau dari tugasnya. Itu namanya validitas kriteria. Nah, ini sebenarnya adalah konsep yang lama ya. Validitas isi, validitas konstruk, dan validitas kriteria ini. Kalau sekarang itu sebenarnya pemahamannya adalah validitas itu tergantung pada instrumennya itu mau ngapain gitu. Jadi nggak semua instrumen itu harus validitas isi, harus validitas konstruk dan validitas kriteria, nggak harus. Contohnya tadi, misalkan instrumen literasi sains. Nah, instrumen literasi sains itu sebenarnya validitasnya ya validitas konstruk aja. Jadi dia secara konstruk mengukur literasi sains atau enggak gitu. Nah, validitas isi keterwakilan dari materi ya belum tentu karena literasi sains kan nggak secara langsung berhubungan dengan kurikulum gitu. Jadi kita nggak perlu validitas isinya sebetulnya. Jadi yang digunakan adalah validitas konstruk dalam tanda kutip ya, validitas konstruk. Padahal kita sebut aja dia valid atau nggak valid gitu instrumennya. Itu namanya adalah konsep Unitarian validity ya. Jadi validitas itu satu kesatuan gitu, bukan lagi aspek seolah-olah validitas itu terbagi dari beberapa aspek gitu. Jadi nggak begitu, tapi dia sebuah satu kesatuan dan dia tergantung pada kasusnya apa gitu. Pada si instrumen ini mau digunakan untuk apa. Nah itu ya. Nah, begitu juga sebetulnya untuk reliabilitas ya. Nah, ini ya.
Sebuah instrumen bisa dikatakan valid, tapi kalau nggak reliable, pengukurannya itu bisa sangat bervariasi ya. Contohnya sebuah tes yang mengukur kemampuan fisika ya dengan soal-soal yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, berarti kita katakan dia valid gitu ya. Tapi dia menghasilkan nilai yang berbeda-beda gitu setiap kali tesnya diulang ya. Berarti dia itu adalah soal yang valid dan tapi tidak reliable gitu ya. Itu kebalikannya. Sebuah tes bisa jadi reliable gitu ya, tapi nggak valid karena dia memberikan hasil yang konsisten tapi nggak tepat gitu. Apa yang mau diukur, apa yang mau diukur dan apa instrumen yang digunakan itu nggak sesuai. Berarti itu adalah instrumen yang reliable tapi nggak valid gitu ya. Nah, sebuah tes, contohnya sebuah tes yang mengukur hafalan ya, yang nggak terkait dengan tujuan pembelajaran itu berarti nggak valid ya. Itu akan menghasilkan hasil yang konsisten setiap kali digunakan, tapi tidak memberikan gambaran yang tepat mengenai pemahaman siswa terhadap materi. Itu contoh instrumen yang reliable tapi nggak valid. Nah, gimana sih pengujian dari validitas isi gitu ya? Nah, kalau yang namanya validitas isi ini bahasa lainnya adalah validitas konten ya. Validitas konten itu biasanya adalah melibatkan panel ahli ya, yang menilai sejauh mana sebuah instrumen itu bisa soal tes kalau dia berbentuk tes gitu ya, pilihan ganda atau esai gitu. Tapi kalau dia berbentuk non tes bisa jadi dia kuesioner, survei kayak gitu ya, atau lembar observasi juga bisa ya. Itu berarti eh, bukan tes gitu ya. Nah, sejauh mana instrumen yang kita gunakan dalam evaluasi ini itu mencakup seluruh materi yang diajarkan. Nah, jadi kita minta validasinya itu adalah ahli ya. Nah, alat evaluasinya adalah ahli gitu, yang menjadi alat evaluasinya. Nah, ini misalkan panel ahli ya memberikan penilaian tentang kesesuaian soal item atau kuesioner dengan tujuan pembelajaran. Atau misalkan evaluasinya itu tujuan tujuan evaluasinya apa gitu ya. Nah, ini sesuai nggak sih si item-item ini dengan tujuan evaluasi yang ingin kita lakukan gitu, yang ingin kita gunakan sesuai atau enggak. Nah, itu untuk validitas isi. Nah, tapi juga ada yang namanya validitas konstruk ya. Nah, kalau validitas konstruk, pengujian validitasnya itu adalah menilai apakah instrumen benar-benar mengukur konstruk atau konsep yang dimaksud gitu ya. Nah, prosesnya itu adalah menggunakan teknik statistik ya, seperti analisis faktor konfirmatori ya untuk menguji apakah soal-soal pada instrumen itu mengukur konsep yang seharusnya diukur. Contohnya, tes yang dirancang untuk mengukur kemampuan analitis di bidang matematika itu harus benar-benar mengukur kemampuan analitis, bukan hanya hafalan rumus. Jadi kalau kita ingin mengukur eh, kemampuan analisa gitu, ya, kemampuan analitis di matematika, ya jangan soalnya itu jangan jangan yang diketahui A, diketahui B, ditanyakan C gitu. Jadi hanya hafal. Jadi intinya kalau siswanya ini atau peserta didiknya hafal rumusnya, dia bisa ngerjain soalnya. Nah, bukan seperti itu kan yang disebut dengan analisis ya. Yang disebut dengan kemampuan analitik. Jadi kan enggak yang seperti itu. Jadi soalnya pun harus ya eh, kemampuan analitik. Nah, ini yang digunakan adalah validitas konstruksi. Nah, contoh kasus ya, validitas isi ya, sebuah tes matematika dirancang untuk menilai pemahaman siswa terhadap topik aljabar ya, yang diajarkan dalam satu semester. Maka validitas isi diuji dengan mengundang panel ahli yang terdiri dari dosen matematika misalkan ya, untuk mengevaluasi apakah soal-soal yang mencakup seluruh materi yang diajarkan. Nah, hasilnya apa? Hasilnya panel ahli itu akan memberikan penilaian bahwa soal-soal yang ada itu mewakili semua topik. Jadi ahlinya yang bilang, oh ini mewakili semua topik, atau ini masih ada topik yang nggak ke cover, atau ini topiknya justru kelebihan dari semester ini gitu ya. Nah, berarti dia dinyatakan valid secara isi gitu ya. Nah, kalau validitas konstruk ya, contohnya tes untuk mengukur kemampuan siswa dalam memecahkan masalah fisika dengan menggunakan rumus-rumus yang dipelajari. Nah, metode yang digunakan adalah validitas konstruksi ya, diuji dengan analisis faktor konfirmatori ya, untuk memeriksa apakah soal-soal mengukur kemampuan kognitif yang terkait dengan pemahaman konsep fisika, bukan hanya kemampuan menghafal rumus gitu ya. Nah, hasil dari uji validitas konstruk ini menunjukkan bahwa soal-soal dalam tes itu mengukur konstruk yang dimaksud, yaitu pemahaman konsep fisika.
sehingga tes ini dinyatakan valid secara konstruksi. Ya. Nah, tadi yang ketiga, validitas kriteria ya. Nah, validitas kriteria ini menguji hubungan antar hasil instrumen dengan kriteria lain yang sudah terbukti valid ya. Prosesnya gimana? Prosesnya jadi kita menghitung korelasi ya. Menghitung korelasi antara hasil tes dengan kriteria eksternal yang dianggap sudah relevan ya. Yang dianggap relevan itu artinya apa? Yang sudah teruji, yang sudah menjadi pengetahuan umum bisa jadi gitu ya. Kriteria eksternal yang relevan. Contohnya seperti ujian standar atau performa atau kinerja gitu ya. Nah, contoh adalah menghitung korelasi antara hasil tes kemampuan membaca dan hasil ujian nasional yang mengukur hal yang sama gitu ya. Itu validitas kriteria. Contoh dari uji validitas kriteria, misalkan gini, ujian akhir semester untuk mata pelajaran bahasa Inggris, diuji validitas kriterianya dengan membandingkan ya hasil ujian akhir semester itu dengan hasil ujian UN yang relevan ya, yang sama gitu. Kalau misalkan dia berkorelasi secara positif, ya, artinya kalau nilai UN-nya gini, kita membangun sebuah tes bahasa Inggris katakanlah begitu ya. Kemudian kita ingin menguji validitas kriteria dari tes ini. Apa yang kita lakukan? Kita cobakan dia ke peserta didik gitu ya, yang sudah mengikuti UN atau yang akan mengikuti UN. Kemudian dari hasil ujian nasionalnya dan hasil ujian bahasa Inggrisnya itu yang relevan tapi ya, itu dibandingkan. Kalau misalkan eh, berkorelasi positif, artinya kalau nilai UN-nya juga tinggi, maka nilai bahasa Inggris ininya juga tinggi, maka kita katakan kan itu berkorelasi positif ya. Dia berhubungan secara secara langsung gitu. Nah, berarti kita katakan bahwa si ujian akhir semester berbahasa Inggris ini itu kita katakan valid secara kriteria ya. Nah, itu ya metode pengujiannya ya. Jadi korelasi antara nilai ujian akhir semester dengan nilai UN itu dihitung ya. Apakah untuk menguji apakah kedua instrumen tersebut mengukur kemampuan yang serupa. Bisa dipahami nggak ini yang ketiga mungkin agak sedikit rumit ya. Kalau yang satu dan kedua mungkin cukup umum dan sering dilakukan oleh mahasiswa ya. Biasanya kan mahasiswa validitas cuma validitas konstruk dan validitas isi kan ya. Validitas kriteria itu agak jarang gitu dilakukan. Jadi ya caranya begitu. Kita mengukur, kita mencoba si instrumen yang sudah kita bangun, kita coba di siswa gitu ya, atau di peserta didik. Kemudian kita bandingkan dengan eh, apa? Dengan tes yang lain yang sudah kita anggap relevan gitu dengan tes yang kita buat gitu ya. Nah, korelasi yang signifikan itu ditemukan di antara keduanya, maka menunjukkan bahwa ujian akhir ini valid secara kriteria. Ini bisa dipahami nggak yang uji validitas kriteria? Ayo, bisa dipahami nggak? Kalau nggak paham, tanyain aja. Bisa ya? Oke. Insya Allah, Pak. Nah, itu tadi validitas ya. Nah, itu tadi kita bagi validitas menjadi tiga. Apa aja tadi? Validitas apa? Validitas istri, validitas konstruk, dan validitas kriteria ya. Nah, ini sebenarnya adalah pandangan lama gitu ya. Kita membagi validitas menjadi tiga bagian itu. Padahal validitas itu sebenarnya adalah satu gitu ya. Jadi ketika kita punya instrumen, validitasnya diuji dengan cara apa itu tergantung pada instrumennya mau mengukur apa gitu ya. Satu itu instrumennya mau mengukur apa. Yang kedua hasil dari evaluasinya itu mau diapain. Itu yang kedua gitu ya. Jadi sebetulnya itu. Jadi nanti bisa jadi menggunakan panel, bisa jadi menggunakan hitungan gitu ya. Dan bisa jadi menggunakan uji korelasi gitu. Nah, eh, jadi kita cukup melakukan satu aja gitu validitasnya. Tergantung pada tujuannya itu tadi ya. Tujuan si evaluasinya itu bagaimana. Nah, sekarang itu kita bahas terkait dengan reliabilitas ya. Nah, reliabilitas juga sama ada beberapa ya. Yang pertama adalah tes retest gitu ya. Nah, ini adalah pengujian reliabilitas dilakukan dalam dua kali waktu yang berbeda ya pada sampel yang sama ya. Contoh, misalkan kita punya sekelompok peserta didik, kemudian kita tes dengan menggunakan instrumen yang udah kita buat, kemudian dalam selang waktu tertentu kita tes lagi si apa
si peserta didik ini dengan instrumen tes yang sama. Kalau hasilnya konsisten, maka kita katakan dia reliable instrumennya. Ya, contohnya itu tadi memberikan tes matematika kepada kelompok siswa pada awal semester dan di akhir semester untuk menguji konsistensi hasilnya. Gitu ya. Nah, cuman kelemahan dari tes ini adalah bisa jadi, ya, apalagi kalau si selang waktunya itu sebentar gitu ya. Si selang waktu antara tes dan retestnya itu sebentar, maka bisa jadi khas konsistennya atau anjeknya si nilai itu terjadi karena siswanya hafal soalnya gitu. Jadi bukan karena instrumennya itu reliable secara apa? Bukan karena instrumennya itu memang reliable, tapi karena siswanya sudah hafal jawabannya. Maka ya jawabannya bakal itu lagi gitu kan ya. Oh kalau nggak salah dulu saya waktu dapat soal ini jawabnya C, jawab C lagi gitu. Nah itu berarti kan sebetulnya jadi bias ya. Yang kita katakan instrumennya reliable itu sebenarnya bias. Itu adalah metode test retest. By the way ini zoomnya mati ya 2 menit lagi. Kalau mati masuk lagi ke link yang sama ya. Baik, Pak. Nah, ini contoh dari uji reliabilitas tes retest ya. Sebuah tes kemampuan membaca bahasa Indonesia diberikan kepada siswa pada awal semester dan diulang pada akhir semester ya. Kemudian untuk melihat konsistensi dari hasilnya. Nah, metode pengujiannya yaitu tes yang sama diberikan pada dua waktu yang berbeda ya. Dan korelasi antara hasil tes pertama dan kedua itu dihitung. Korelasi yang tinggi antara kedua tes menunjukkan bahwa tes ini memiliki reliabilitas yang baik dan dapat digunakan untuk pengukuran yang konsisten. Gitu ya. Maka kita tes di awal, kemudian kita tes di akhir. Kalau hasilnya itu sama atau berkorelasi, ya, maka kita katakan instrumen tes yang kita buat ini reliable. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah reliabilitas field half. Nah, tadi kekurangan dari si apa? Kekurangan dari metode yang tes retest itu tadi ya, yang pertama adalah bisa jadi hasil reliable-nya itu karena siswanya hafal gitu ya. Yang kedua dia membutuhkan waktu yang agak lama berarti kan ya. Dia membutuhkan waktu yang agak lama untuk menguji apakah sebuah instrumen itu reliable atau enggak. Nah, ada metode yang kedua yaitu dengan split half. Nah, kalau split half ini instrumennya kita bagi dua bagian ya. Kita bagi menjadi dua bagian yang setara, kemudian kita teskan kepada peserta didik, kemudian kita apa? Kemudian kita korelasikan antara bagian satu dengan bagian dua gitu. Kalau misalkan dia berkorelasi positif, maka kita katakan si tes ini reliable gitu ya. Instrumen misalkan soal ujian dibagi menjadi dua set ya. Misalkan soal ganjil dan soal genap gitu ya. Kemudian kita cobakan ke siswa atau peserta didik, kemudian kita hitung korelasinya antara bagian tes satu dan bagian tes 2 atau bagian ganjil dengan bagian genap. Atau misalkan kalau soalnya 30 berarti 15 pertama, 15 terakhir gitu ya. Nah, misalkan tes pilihan ganda dibagi menjadi dua bagian, kemudian keduanya dibandingkan ya si hasil tesnya untuk melihat apakah keduanya menghasilkan skor yang serupa ya. Menurut kamu apa sih kekurangan dari reliabilitas split half ini? Ada yang punya pendapat nggak? Ada yang punya logika nggak? Apa dalam tanda kutip anehnya gitu ya?